Halo Bang Daniel. Halo. Halo Halo semua. Bang. Perkenalkan Halo. aku Kania Leida Bang. Mentor dari Customer International Law. Sebelumnya makasih banyak ya Bang udah Sorry, menyempatkan waktunya nama untuk grupnya bisa apa? diwawancara. Nama Ya, grupnya apa? Nama kelompoknya apa? Customer International Law Bang. Keren banget. Iya Bang, aku Ale. Sebelumnya makasih banget karena Bang udah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancara sama grup ini. Nah, aku juga punya pasangan mentor. Silahkan memperkenalkan diri, Aan. Oke, siang Bang, Ale dan teman-teman. Ya. Perkenalkan Bang, nama saya Aan dari FAUI 2019. Jangan grogi dong. Santai aja, Bro. Oke. Mungkin langsung aja kali ya Bang, aku alihkan ke menti aku Nadira. Silahkan Nadira. Ya, terima kasih Mbak Ale. Selamat siang Bang Daniel. Senang sekali Bang Daniel mau menyempatkan diri untuk diinterview oleh mahasiswa baru ini. Perkenalkan, namaku Nadira Inayah Bang, FHUI 2020 reguler. Di sini jadi ketua kelompok dari Customary International Law. Sebelum mulai mungkin aku mau memperkenalkan teman-teman aku dulu secara singkat ya, Bang Daniel, boleh kan? Boleh. Boleh ya kalau kayak gitu. Jadi pertama di sini kita ada Tabita. Say hi Tabita, Obit. Halo. Halo Tabita. Kemudian ada Faras. Halo Bang. Oh, halo. Lalu ada Jasmine. Halo Bang. Halo Jasmine. Terus ada Ruth. Halo Bang. Ruth mana nih? Oh itu. Oke. Iya. Adik gue namanya Ruth soalnya. Terus ada Rina. Halo Rina. Halo Rina. Lalu di sini ada Krisna. Halo Bang, salam kenal. Halo. Orang Bali ya? Kebetulan iya Bang. Gue lagi di Bali soalnya nih. Oh. Gue asli Bali, bukan orang Bali tapi. Oh alah. Terus ada Laudia. Halo Bang. Halo Laudia. Terus ya pasti mungkin ini Abang udah kenal karena yang kontak Abang dari kemarin ada Keisha. Iya. Halo Keisha. Jadi gini Bang, untuk sistematika interviewnya ini adalah nanti kita bakal ganti-gantian menanyakan pertanyaan yang udah kita susun sesuai juga tugas dari panitia PMB-nya. Jadi mungkin boleh kita mulai dengan Abang boleh perkenalkan diri dulu. Oke. Halo semua, nama gue Daniel Nicholas Pakpahan, gue angkatan 2017 reguler. Sekarang gue lagi skripsi di semester ke-7. Jurusan gue itu peminatannya hukum perdagangan internasional. Jadi gue Vice President dari International Law Court Society atau ILMS. Dan gue selama gue kuliah aktif ikut lomba moot court competition sama coaching juga. Jadi salam kenal semua. Oke, terima kasih Abang. Jadi tanpa menunggu lagi, mungkin kita boleh mulai ya Bang. Pertanyaan pertama oleh Krisna, silahkan Krisna. Oke, terima kasih Nadira. Selamat siang Bang. Perkenalkan lagi, aku Krisna dari Prodi Paralel 2020. Di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan kepada Abang.
kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Bang. Oke. Selama Abang berkuliah di FH ini, Bang, dari pertama kali Abang masuk ke FH sampai sekarang juga boleh disebutkan, Bang. Gue jatuhnya organisasinya cuman ILM sih. Gue nggak ikut yang lain-lain, Elsa, BLS gitu. Semua pengen daftar cuman nggak jadi. Oh, alah. Jadi ILM Berarti doang. baru LMS doang ya, Bang? Ya. Belum Ya yang lain-lain. technically gue cuman lomba sih dari awal. Cuman semester 2 tuh ada buka jabatan jadi kayak sort of junior kayak editor buat jurnal tapi nggak jalan intinya. Tapi ya I officially became member dari tahun semester 2 lah. Semester 3 gue dipercaya jadi director of competitions dan tahun ini gue jadi vice president. Wow, luar biasa. Oke, Bang. Tadi kan Abang menyampaikan bahwa Abang mengikuti ILMS. Nah, dari berbagai banyak organisasi yang ada di FH itu, kenapa sih Abang memilih ILMS itu, dan pernahkah Abang merasa bahwa organisasi ini itu cocok untuk diri Abang sendiri begitu? Pasti ya. Pertanyaannya dua ya, kenapa dan apakah merasa cocok ya? Pertama kenapa itu? Karena dulu pas gue SMA kelas 3, gue ikut ada namanya High School Moot Court Competition, itu di UPH. I didn't win, obviously. Terus kayak karena masih gue nggak ada coach dan lain-lain. Tapi kayak that was my gateway. Kayak gue langsung tertarik untuk ikut Moot Court, karena gue juga tertarik untuk masuk UI kan, FHUI. And pas gue PMB itu, ya itu kayak BSO in Action dan lain-lain, terus gue lihat kayak keren banget nih ILMS. Tapi sebelum PMB gue tiba-tiba disamperin sama senior gue namanya Michael Amos 2016. Dia bilang kayak, lu Daniel, lu pernah ikut High School Moot Court ya? Lu mau ikut coba selections IHL nggak? Lu join ILMS deh kayak. Terus kayak ILMS apa man? Kayak Moot Court Society-nya UI. Dan kayak gue lihat ILMS mencetak banyak prestasi dan alumni-alumninya benar-benar karirnya bagus banget mau di dalam ataupun di luar negeri. Jadi kayak dari situ gue tertarik untuk ikut selection lombanya pas maba itu Agustus baru masuk. Terus syukurnya keterima. Dan semenjak itu gue kayak nggak kepikiran buat nyoba-nyoba organisasi lain karena kalau kalian tahu kan ILMS moot court-nya banyak kan, competitions-nya kan. Gue lebih tertarik buat explore satu persatu lombanya sampai kayak gue merasa kayak jadi gue bisa punya pengalaman di masing-masing lomba yang hukumnya berbeda-beda gitu. Jadi alasan utamanya adalah karena namanya udah besar, prestasinya banyak, alumninya koneksinya bagus, dan gue ngerasa gue bisa bertumbuh di sana dengan mengikuti banyak lomba. Dan itu kenapa gue merasa kayak ya masuk ke pertanyaan kedua, ILMS menurut gue benar-benar ngebantu self development gue. Dari gue ikut lomba, latihan yang waktunya lama dan jangka waktu panjang kan. ILMS kan nggak lombanya kan nggak cepet ya, nggak cuma sebulan 2 bulan, bisa satu lomba itu 7 bulan 8 bulan. Ya ini gue sekarang lagi JASAP, baru mulai kemarin September dan selesainya itu April tahun depan. Jadi gue ngerasa kalau misalnya gue ikut ILMS itu it's a big deal lah. It's not a short stint. Kayak gue nggak cuman kayak gue main-main aja, tapi kayak gue merasa benar-benar ditempa gitu. Berarti Abang sudah betul-betul merasa bahwa mengikuti ILMS itu udah benar-benar sesuai dengan passion Abang, dan Abang sudah menseriuskan diri untuk mengikuti ILMS itu ya, Bang? Betul. Oke, Bang. Enggak, I'm not saying kayak misalnya other organizations nggak menawarkan hal yang sama. Mungkin mereka menawarkan hal yang sama, tapi dalam bidang berbeda gitu. Tapi untuk specifically buat orang-orang yang tertarik di bidang international law dan
apa ya, suka debat misalnya, suka debat dan suka speech, itu ILMS menawarkan sesuatu yang lebih di antara yang lain untuk di bidang itu. Gitu. Oke, Bang. Baik, pertanyaan yang saya tanyakan cukup dua saja kepada Abang. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bang. Terima kasih atas jawabannya, Thank you, Bang. Krishna. Ya, sama-sama. Yes, Bang. Sama-sama. Oke, Bang. Halo, Bang. Halo. Siapa namanya? Nina? Rina. Rina. Panggil aja Rina, Bang. Oke, Ya. Rina. Diperkenalan lagi ya, Bang. Nama Ya. aku Rina, bisa Febrina, tapi bisa dipanggil Rina. Angkatan 2020 dari kelas KKI. Oke, Bang. Selanjutnya ya, Bang. Aku juga bakal nanyain ke Abang 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama adalah di organisasi itu ya, Bang, di ILMS ya, Bang. Abang itu berperan di bagian apa sih dan tugasnya apa ya, Bang? Bisa dielaborate mungkin tentang dari awal berarti ya? Abang atau dari awal berarti ya? Dari awal gue masuk ILMS. Jadi dulu gue masuk ILMS. Yang sekarang aja, Bang. Oh, sekarang aja? Oke. Sekarang aja. Sorry. Siap, Bang. Silakan, Bang. Gue posisi gue Vice President kan sekarang, Wakil Presiden. Gue scope of work gue itu planning strategi dari satu tahun ini. Jabatan gue tuh ILMS mau ngapain aja dan kayak kita eksekusi. Ya, apa namanya, sederhananya begitu. Tapi kalau misalnya lihat detailnya adalah kita planning misalnya buka proker baru. Yang nggak ada tahun-tahun sebelumnya tuh ILMS punya yang namanya ILMS Chronicles. Itu seperti kanal publikasi gitu. Kalau misalnya kalian mau tulis artikel yang short article, misalnya 1.500-2.000 kata tentang international law, kita udah ada channelnya buat publikasi. Sebelum-sebelumnya kita ILMS nggak pernah aktif bikin tulisan dan lain-lain. Orang taunya ILMS cuma lomba doang. Tapi ya kita sebenarnya itu yang kita lakuin sebenarnya. Kita memfasilitasi lomba-lomba moot court competitions, international moot court competitions di UI. Jadi semuanya lewat kita. Mau bikin tim, kontak kita. Kita menjebatani antara kampus dan alumni lomba dan timnya. Jadi buat yang coaching, tim, kita jembatanin semuanya. Itu sebenarnya primary responsibility kita itu. Cuman throughout kayak apa namanya masa jabatan gue, kita juga ILMS bikin proker baru seperti kayak ILMS Chronicles tadi. Terus webinar yang baru aja diadain, gue moderatornya. Kalian pada itu nggak? Ada nonton nggak kemarin? Nggak ada ya? Jadi kemarin kita ada. Ketinggalan, Bang, belum nonton. Ya, nggak apa. Ada recordingnya kok. Kalau mau nonton di YouTube-nya ILMS, kalian cek aja. Iya, Bang, agak di channel panjang YouTube ILMS ya. Nah ya kita ada proker-proker baru gitu kayak webinar. Terus kita organize yang namanya Moot Court Academy, Mooting Academy, Oktober nanti. Kalian make sure juga buat ikutan ya. Itu kayak workshop, perkenalan apa tuh Moot Court Competition dan lain-lain. Jadi basically kita nggak cuma ngadain selections, nggak cuma ngadain menjebatani lomba antara peserta dengan pelatih dan kampus, tapi kita juga ngadain proker-proker lain seperti itu. Oke, Bang. Wah, baru pertama sih, Bang, dengar soal ILMS. Jadi, oke, Bang, selanjutnya ya, Bang. Oke. Mungkin pertanyaan ini yang kayak related sama yang tadi Abang mau jawab, makanya aku bilang yang sekarang aja ya, Bang. Jadi, Bang, pertanyaannya gini, Bang. Ceritain dong, Abang, pengalaman Abang dulu mulai dari magang sampai jadi staff. ILMS tuh progresinya nggak kayak organisasi biasa. Kayak kalian kan ada magang, misalnya kayak Olma kan, terus atau misalnya training day dan lain-lain. Kalau ILMS tuh sebenarnya semua mulai dari Moot Court Academy. Gue waktu itu nggak ikut karena gue udah terima lomba. Kayak Moot Court Academy itu kan Oktober, gue udah Agustus. Jadi kayak technically gue bisa dibilang part of ILMS gitu, karena gue udah ikut lombanya. Tapi buat orang yang belum ikut lomba dan tertarik buat cari tahu apa tuh ILMS, kalian ikut Moot Court Academy. Kayak, terus kalau misalnya ada opening misalnya buat, kita nggak punya technically staffing-nya itu tergantung proker. Dan
waktu itu kebetulan pas gue daftar itu ada proker namanya Journal of International Law. Dan gue daftar buat jadi junior editor. Singkat cerita, pergantian jabatan, masa jabatan, gue diangkat buat jadi Director of Competitions, Director of International Moods gitu. Sebenarnya itu ya kalau misalnya kalian kenal dan kalian dipercaya buat dapat posisi itu, ya that's how it works gitu di ILMS. Kita ngelihat kalau misalnya ada broker yang butuh staff, kita buka. Yang kayak misalnya sekarang dan gue setelah diangkat jadi vice president karena term gue yang butuh president dan vice president, gue diangkat jadi vice president. Kita buka broker baru, kita nyari staff baru gitu, mau dari maba, mau dari angkatan 2019. That's kayak regeneration-nya ILMS, dan kayak perjalanan gue tuh ya nothing special sih gitu deh, gitu aja. Oke, jadi di ILMS ya kan Bang, nggak ada magangnya Bang. Jadi as long as you join the competition, kita bisa jadi part of it. Betul. Oke, siap Bang. Well noted Bang. Ya, Oke Bang, terima kasih ya Bang. It has to be clarified karena kayak other organizations kan emang ada magang-magang gitu kan. Jadi kayak banyak yang nanya ke gue kayak, gimana gue jadi anggota ILMS Bang, kayak ya ikut lomba gitu, kayak we don't offer memberships. We don't say kayak, oh I'm part of ILMS karena gue ikut training day atau apa. Enggak. You do competitions, you're part of ILMS gitu. Oke Bang. Oke Bang, selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutin ke teman aku ya Bang. Oke, thank you. Oke, thank you Rina. Abang di sini ada teman kita yang baru bergabung, namanya Anjar, dan dia memang juga melanjutkan pertanyaan dari Rina sebelumnya. Halo Anjar, boleh sapa dulu Bang Daniel? Halo? Halo Bang Daniel. Halo. Tes. Ya. Kamera nggak nyala ya? Halo Bang Daniel. Kenalin, halo. Aku Anjar Fistandi dari Sumatera Barat. Dan akan melanjutkan pertanyaan dari Nadira. Kameranya lagi nggak bisa nyala ya? Iya Bang, di sini soalnya lagi mati lampu juga, terus flashnya juga roomnya nggak bagus. Oke. Ingin bertanya, selama Bang Daniel berkarir di LMS and other organization, tantangan apa saja yang Bang Daniel hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Sekian, terima kasih. Tantangan dan cara menghadapinya. Tantangannya pertama, gue harus pelajari hal-hal yang belum pernah gue pelajari sebelumnya. Karena kalau misalnya di ILMS itu, terutama buat karena gue waktu itu ikutnya maba ya, gue belum belajar apa-apa kan. Kita masih kuliah di tahap PIH, PHI. Tapi yang gue pelajari adalah hukum internasional, spesifiknya hukum humaniter internasional. International Humanitarian Law, itu tentang hukum perang. Kayak gimana caranya perang, kalau lagi perang itu kita boleh ngapain, nggak boleh ngapain, itu diatur. Dan gue kan belum pernah belajar. So, itu tantangan terbesar gue adalah belajar dari awal. Nggak cuma belajar hukum itu apa, tapi kayak hukum internasional, hukum humaniter internasional itu apa. Dan cara gue menghadapinya adalah gue dedikasikan waktu lebih untuk hal-hal yang gue belum tahu. Jadi gue nggak bisa main-main dan itu kalau misalnya gue nggak bisa ikut organisasi-organisasi lain gitu, karena kalau misalnya kan ya kalau misalnya kalian ikut misalnya training day, kalian juga tetap ikut OLMA juga tetap bisa kan, mau ikut perfilma juga bisa kan. Jadi kalau karena gue ikut lomba dan waktunya tersita, jadi gue benar-benar alokasikan waktu untuk riset, untuk baca, untuk tanya sama coaches dan lain-lain, itu eksklusif untuk itu tantangan pertama. Tantangan kedua sebenarnya agak mirip, tapi bagi waktu. Karena semester 1 itu lumayan banyak kan, mata kuliah yang harus diambil. Kita SKS-nya banyak. Dan tugas-tugas juga lumayan banyak. Jadi gue kok agak kewalahan juga waktu itu bagi waktu. Tapi akhirnya ya gue usahakan supaya nggak deadline, nggak mepet-mepet, dan gue cicil dari jauh-jauh hari, sehingga tantangan itu bisa diatasi. Tantangan ketiga sebenarnya masalah ini sih, social life. Kayak
gue ngerasa kalau misalnya orang nggak ada apa namanya kayak peer group atau misalnya lingkungan pertemanan yang mendukung, kayak suportif itu, bakal susah buat ngadepin misalnya mood court, karena kayak kita tuh waktu kita bakal tersita lama banget. Misalnya sehari kita bisa latihan 7 jam, 8 jam abis kuliah gitu. Kita nggak ada waktu nongkrong dan lain-lain. Jadi gue kalau misalnya, gue waktu itu kayak kesulitan karena masih baru kan, kayak kita belum kenal banyak orang dan lain-lain. Tapi kayak cara gue mengatasinya adalah ketika gue kenal 1, 2 orang, 3 orang, dan kayak mereka bisa diajak kayak apa namanya, mereka baik lah, mereka bisa pengertian gitu. Kayak gue mood court, kayak lu nggak ngajak nongkrong kebanyakan gitu. Ya cari teman-teman yang bisa saling support, yang nggak cuman maunya kayak oh udah asik-asik aja nongkrong aja gitu kan, kayak lu ngapain lomba-lomba. Cari pertemanan yang suportif. Jadi itu tantangan ketiga dan cara gue mengatasinya. Itu sih so far ya. Oke Bang, aku izin melanjutkan pertanyaan dari Anjar ya. Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Ruth dari program studi reguler. Untuk pertanyaan selanjutnya, Abang kan pernah mengikuti acara fakultas atau acara kampus ya. Bisa diceritain nggak Bang pengalaman acara yang pernah diikuti tersebut? Spesifiknya acara fakultas itu contohnya apa ya? Acara apa aja yang pernah Abang ikutin selama menjadi mahasiswa FHUI, Bang? Oh, maksudnya kepanitiaan itu ya? Iya. Jujur nggak pernah sih. Gue nggak pernah ikut kepanitiaan. Jadi gue nggak bisa kasih tahu spesifiknya gimana. Cuman ya jatuhnya acara-acara prokernya ILMS aja, kayak misalnya kemarin gue jadi moderator webinar, atau misalnya gue ngisi workshop. Kan kalau misalnya kita lomba kan selection ada workshopnya. Ya gue beberapa kali lah ngisi workshop presentasi tentang apa itu misalnya lomba International Humanitarian Law. Gue jelasin kayak ini lomba tentang apa sih, kayak misalnya Foreign Direct Investment Mood, ini lomba tentang apa sih, kayak apa tuh hukum investasi dan lain-lain. Gue jadi pembicara di situ. Sama gue pernah sekali, ini lucu sih, gue jadi actor buat film FHUI buat Dies Natalis tahun 2019 atau 2018 ya, gue lupa, 2018 kalau nggak salah. Jadi itu tiba-tiba gue diajak sama salah satu senior gue, Vincent Ricardo. Dia 2015, dia kan kayak director dan video editor gitu. Terus dia dipercaya sama dekan almarhumah Prof. Melda buat bikin film gitu. Dia dibajetin sama fakultas dan lain-lain. Terus karena gue deket sama dia, terus dia bilang kayak, dan lo bantuin gue dong jadi actor gitu. Jadi ya itu gue di feature di film dia. Tapi so far nggak ada lain sih, nothing else. Terima kasih banyak Bang. Untuk selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman saya ya Bang. Oke, thank you. Makasih Ruth. Halo Bang, perkenalkan lagi, nama saya Farah Zidan dari FH 2020, program reguler. Jadi saya mau melanjutkan pertanyaan dari Ruth tadi. Ada nggak sih Bang kayak acara atau kayak perlombaan yang paling berkesan buat Abang gitu dari awal Abang jadi maba sampai sekarang? Ya misalnya perlombaan itu tuh kayak, aduh ngubah gua banget nih gitu. Terima kasih Bang. Thank you pertanyaannya. Itu partially udah pernah dijawab sama gue di Q&A ILMS beberapa minggu lalu. Terus kayak pertanyaannya kan lomba apa yang paling berkesan? Sebenarnya ada 2. Gue nggak bisa pilih satu dari yang lain. Ya, ada Willem Sieves Mood sama Philip Sijasap Mood. Kalau kalian tahu tuh 2 lomba International Mood Court Competition paling bergengsi di dunia, sama-sama besar dan sama-sama salah satu yang paling tua lah. Gue pertama Willem Sieves Mood itu tahun 2018-2019, tahun kedua gue di FHUI. Gue ngerasa itu berkesan banget karena dari situ gue ngeliat, lawyering life tuh kayak gimana. My coaches pada lawyer semua yang udah kerja di law firm di Kuningan dan SCBD. Mereka kalau kita misalnya coaching latihan sama mereka, kita ke law firmnya. Dan itu kayak that goes on for 7 months. 7 bulan kita latihan seminggu kayak 3 kali 4 kali di law firm. Jadi kita bisa ngeliat lah kayak lifestyle dari mereka, dan mereka kasih gue kayak input banyak banget yang
nggak cuman kayak mengajarkan gimana caranya mood court yang baik, tapi juga gimana kalau misalnya nanti kerja menumbuhkan misalnya rasa percaya diri, kalian ketemu senior atau misalnya orang-orang di dunia kerja, kalian nggak minder, kalian ngerasa oh kita tuh saling respect gitu, bukan minder. Dan paling utamanya sih pas lomba Willem Sieves itu gue jalan ke Eropa selama 25 hari keliling Eropa Timur, Eropa Tengah, mulai dari Republik Ceko, terus ke Polandia, terus kita ke Serbia, Hungaria, terus akhirnya di Austria. Itu 25 hari nggak nyentuh pelajaran tuh, rasanya enak banget. Dan ketemu orang-orang banyak. Itu yang paling kerasa itu selain skill mood court gue meningkat dari cara berargumentasi dan lain-lain, dari pemahaman gue soal apa itu arbitrase. Gue juga merasa koneksi gue sangat-sangat bertambah. Sampai sekarang gue masih keep kontak sama teman-teman gue yang di Eropa. Sama gitu, rasa percaya diri gue untuk bisa bergaul dan bisa berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua. Tapi yang satu lagi adalah Philip C. Jessup International Mood Court Competition. Yang gue sekarang ikut di edisi keduanya. Gue tahun lalu udah ikut, tahun ini gue ikut lagi. Karena kenapa gue ngerasa senang banget ikut ini adalah gue dari dulu suka international law. Dan di Philip C. Jessup ini kita belajar hampir semua atau kayak sebagian besar aspek international law. Hukum internasional tuh dari seluk-beluknya kita lombakan gitu di lomba ini. Jadi kalau misalnya gue diajarin itu di sini tuh benar-benar lomba ini udah kayak apa ya? Lo benar-benar serius, kayak ini benar-benar lo kayak udah mau perang gitu. Jadi beda dari Willem Sieves yang lo lebih banyak penekanan di community dan kayak bergaul sesama lawyer gitu. Kalau di Philip Jessup nih lo benar-benar ditantang untuk memberi yang terbaik karena kayak seakan-akan lo kalau misalnya kalah ya udah perjalanan lo stop di situ aja gitu. Benar-benar lombanya ditekankan banget. Jadi gue benar-benar latihan gue itu strict, terus riset gue jauh lebih dalam dibanding lomba sebelum-sebelumnya. Dan itu dua-duanya benar-benar menurut gue, kenapa gue bilang dua-duanya itu tadi, karena dua-duanya itu memberi kontribusi kayak peminatan gue itu kemana. Jadi gue sekarang berminat untuk lanjut kerja at least di bagian dispute resolution, penyelesaian sengketa, arbitrase, dan yang melibatkan hukum internasional. Jadi perpaduan antara kedua lomba itu gue mau cari di dunia kerja nanti. Jadi itu sih. Oh iya Bang, jadi bisa saya simpulkan ya kalau misalnya kayak itu bisa jadi kayak berkesan banget karena selain mengembangkan skill Abang dalam mood court, tapi juga Abang bisa kayak jalan-jalan ke sana jauh dari pelajaran selama beberapa hari. Oke, jangan Bang, ditekanin makasih. jauh dari pelajarannya dong, jangan. Ntar kalau gue direkam, gak enak. Iya. Makasih Bang, nanti akan dilanjutkan oleh kawan saya. Ini udah mau selesai ya gitunya meetingnya? Temennya. Iya, mohon maaf sekali Bang. Aku tadi ada kesalahan pas setting meetingnya, jadi kita boleh move ke link yang baru ya Bang. Aku bakal kirimin linknya. Mungkin ini kita ending dulu kali ya, supaya baru lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Mohon maaf sekali lagi ya Bang Daniel. Santai. Ya udah, aku tutup dulu ya sebentar.